حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan seperti biasanya, pantun yang kemarin kita ambil disetorkan terlebih dahulu. Nah, barakallahu fiik, yaitu pantun seputar mu'rab yang akan kita kaji pada pertemuan pagi hari ini. Barakallahu fiik. Tafadhal. Naam. Naam, barakallahu fiik. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif asbahullah wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka ardin wa suma. Pembahasan seputar mu'rab sekarang ya, al-mu'rabat. Qala asy-syarih asbahullah qawluhu mu'rabun khabarun muqaddamun. Ini sekarang kita bahas i'rabnya dulu. Mu'rab di situ i'rabnya sebagai khabar muqaddam. Mana mubtada'nya? Wa ma mubtada'un muakhar. Walaupun pada asalnya boleh di-i'rab dibolak-balik, boleh, nanti kita lihat. Jadi seakan-akan barakallahu fiik ma qad salima. Nah, seakan-akan ma qad salima mu'rabul asma. Seakan-akan kayak gitu. Faham? Jadi ma-nya itu fi mahalli raf'in mubtada' muakhar. Wa yajuzu an naqul, dan boleh juga kita katakan mu'rabun mubtada' dibalik. Mu'rabnya sebagai mubtada'. Wa in na'am, kata beliau wa ma qad salima khabaruhu, sedangkan ma qad salima jumlahnya itu sebagai khabarnya. Karena wawunya kan wawu ibtidaiyah ya, sehingga setelahnya bisa dikatakan mubtada', kan itu. Li'anana in aradna an nukhbir 'anil mu'rab mahu, dikarenakan kita jika ingin mengkabarkan tentang mu'rab, apa itu mu'rab? Fa mu'rabun mubtada'un. Paham ya? Seperti itu. Jadi bisa dipahami ya? Nah, jadi boleh di-i'rab dua-duanya. Imma mu'rab itu sebagai mubtada' atau khabar muqaddam. Wa in aradna an nukhbir amma salima min musyabahatil harf, dan jika kita menginginkan untuk mengkabarkan tentang apa saja yang selamat dari penyerupaan terhadap huruf, hal huwa mu'rabun aw la, apakah dia itu mu'rab atau tidak, fa mu'rabu khabar. Tergantung niat kita, yang kita mau kita kabarkan yang mana. Dibolak-balik enggak ada larangan, artinya sama. Mafhum? Wal makna la yakhtalif, ya kan? Dan maknanya enggak berbeda. Wa salima bil alif, ada alif itu kan, qad salima, seakan-akan terkesan musanna, padahal alifnya bukan alif tasniyah. Wal alifu huna laysat li tasniyah, ya kan? Alif di sini bukan untuk tasniyah, bal hiya li itlaqi syatril bait. Tapi fungsi dan tujuannya untuk apa? Untuk menyamakan ujung pantun. Paham ya? Nah, biar ujung pantunnya sama. Wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka ardin wa suma. Mafhum? Fungsinya itu. Qawluhu min syabahil harfi ka ardin wa suma, hadha muqabil qawlihi wa mabni li syabahin minal hurufi mudni. Ucapan beliau di sini, selamat dari keserupaan terhadap huruf seperti ardin wa suma. Ini muqabil, muqabil artinya lawan. Ini adalah lawan daripada ucapannya wa mabni li syabahin minal hurufil mudni. Lawannya yang kita baca tadi itu. Idzan, jika demikian, tastati'u al-an ala kalam muallif, kamu sekarang mampu berdasarkan ucapan muallif an ta'rifa, untuk engkau mengenal atau mengetahui
anna mabniyya minal asma masyabahul harf. Bahwasannya yang mabni dari kalangan isim itu adalah apa? Adalah isim yang menyerupai huruf gitu loh. Wa anal mu'raba minal asma, dan bahwasannya dari kalangan isim yang mu'rab adalah masalima min musyabahatil harfi, masyaallah, yaitu isim yang selamat dari penyerupaan terhadap huruf. Dari balik aja. Paham? Jadi isim yang mabni yang bagaimana? Isim yang serupa dengan huruf. Isim yang mu'rab bagaimana? Isim yang mu'rab adalah isim yang jauh daripada penyerupaan terhadap huruf. Paham? Nah, seperti itu. Li'anna hadza ta'rifun lil mu'rab, dikarenakan ini adalah definisi untuk mu'rab. Paham ya? Yaitu isim yang selamat dari penyerupaan terhadap huruf, definisi untuk mu'rab. Padahal definisi ini kurang sebenarnya. Definisi yang paling bagus itu definisi yang disebutkan oleh siapa? Al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah ta'ala. Dalam matan Jurumiyah itu paling bagus, mudah dipahami, mudah dimengerti, dan secara praktek pun langsung orang cepat paham. Tapi kalau ini kan tingkat tinggi ya, jadi kalau tingkat tinggi mungkin aja bisa berpikir ulang. Tapi kalau definisi seperti ini, nah barakallahu fiik, ini biasanya yang memahami ya orang-orang yang paham. Tapi kalau dengan definisi Ibnu Ajurrum itu bagus sekali itu. Apa definisi Abdurrahman dalam matan Jurumiyah? Al-i'rab huwa Naam, itu definisi mu'rab atau i'rab di sana. Cuman sebenarnya i'rab dan mu'rab itu perbedaannya dari si penggunaan lafaz saja. Wa illa untuk makna tidak jauh beda. Mu'rab kembali ke lafadznya, i'rab kembali ke harokatnya. Paham ya? Mabni kembali ke lafadznya, kemudian al-bina kembali ke harokatnya. Harokatul bina, harokatul i'rab. Mafhum? Ismun mabniyun, ismun mu'rabun. Jadi kalau istilah mu'rab itu kembali ke lafadz atau kembali ke kata tersebut. Paham? Jangan bilang isim i'rab, keliru. Isim mu'rab, isim mabni, bukan isim bina, itu keliru. Paham ya? Jadi kalau ungkapan i'rab dan bina itu kembali ke mana? Harokatnya. Harokatul bina, harokatul i'rab. Mafhum insan? Ya kita lewati itu ya. Nah, jadi definisi yang paling bagus itu yang disebutkan oleh al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah taala. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhir kalimi li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw takdiran. I'rab itu adalah perubahan akhir kata disebabkan karena amil-amil yang masuk kepadanya, baik perubahan tersebut secara lafaz nampak jelas ataupun secara takdiran, secara takdir, secara maknawi enggak nampak harokatnya. Seperti itu. Kita lihat aja. Na'am barakallahu fiik, lakin malladhi yudrina annahu musyabihun aw ghairu musyabih. Sekarang kata beliau, akan tapi apa sekarang yang membuat kita tahu? Apa sekarang yang membuat kita tahu bahwasanya dia itu serupa atau enggak serupa? Tahu dari mana? Al-jawab, narji'u ilal qawaid as-sabiqah. Kita kembali pada kaidah-kaidah yang telah lalu. Bersamaan anna hadil qawaida muntaqadatun. Bersamaan kaidah-kaidah yang telah lalu itu dikritik. Muntaqadat dikritik, enggak selamat dari kritikan. Wa anna as-sahiha, ini paling mudah dah. Wa anna as-sahiha, dan bahwasanya yang sahih kan tahu dari mana kalau ini serupa dan huruf ataukah tidak serupa dan huruf. Bagaimana yang sahih untuk mengetahui ini mu'rab dan mabni? An narji'a fi dzalika ila as-sama' 'anil arab. Paling mudah ini. Yaitu kita mengembalikan atau kita kembali dalam masalah tersebut apa? Kembali kepada didengar atau tidak dari kalangan orang Arab. Faham? Ila sama, dikembalikan kepada as-sama', yaitu naam, didengar atau tidak dari kalamnya orang Arab. Mafhum? Naam. Kalau antum dengar itu mabni, ya mabni sudah. Kalau antum dengar orang Arab itu mu'rab, ya mu'rab, itu loh. Itu paling mudahnya. Naam. Lakin idza qala qailun, akan tapi kalau sekarang ada orang yang mengatakan, limadza qal, kenapa muallif mengatakan wa mu'rabul asma'i ma qad salima wa huwa mafhumun min qawlihi wa mabni li syabahin minal hurufi mudni. Kenapa muallif mengatakan seperti itu? Padahal ucapan wa mu'rabul asma'i ma qad salima itu yang dipahami dari ucapan beliau sebelumnya, wa mabni li syabahin minal hurufi mudni. Jawabannya, fal jawab an hadza min wajhain. Jawaban untuk pertanyaan ini ada dua sisi.
Al-wajhul awal, sisi yang pertama, anna kaunana na'rif anna mu'rabal asma' ma qad salima min syabil huruf harfi minal jumlah as-sabiqah. Perhatikan bahwasannya keadaan kita mengetahui bahwasanya mu'rabnya suatu isim itu apa? Yaitu isim tersebut selamat dari penyerupaan terhadap huruf. Dari apa? Dari kalimat yang sebelumnya. Taunya dari kalimat yang sebelumnya. Paham ya? Innama na'rifuhu an tariqil mafhum. Ini. Hanya saja kita mengetahuinya dari apa? Dari atau dengan cara mafhum yang dipahami. Itu. Kita mengetahui dengan cara apa? Yang dipahami, bukan yang diucapkan. Wa huna arafnahu, dan di sini sekarang kita tahu an tariqil mantuq. Tahu, ketahuan bahwasanya isim tersebut mu'rab dari apa? Atau dengan apa? Dengan cara mantuk. Paham ya? Yaitu yang diucapkan. Biasanya mantuk lebih kuat daripada mafhum. Yang dipahami dari dalil ini, yang diucapkan secara pengucapan dalil ini biasanya kalau mantuk lebih kuat. Wa dalalatul bil mantuqi aqwa min ad-dalalah bil mafhum. Naam. Sedangkan pendalilan atau penunjukan yang ditunjukkan dengan mantuk, yang disuarakan, yang diucapkan, aqwa lebih kuat minad dalalah bil mafhum, daripada penunjukan yang ditunjukkan dengan cara apa? Mafhum, yang dipahami. Paham ya? Jadi yang dipahami dari lafaz tersebut itu kadang-kala bisa keliru. Tapi kalau yang diucapkan itu, yang namanya diucapkan ya otomatis pengucapnya insyaallah sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Paham ya? Sehingga lebih kuat pendalilannya kalau mantuk dibanding mafhum. Bisa dipahami soalnya ya. Nah, makanya kalau antum jumpai kadang ini pendalilannya yang ini mantuk, yang ini mafhum. Itu dengan kaidah yang global dan kaidah yang umum, al-mantuk muqaddam al-mafhum itu biasanya. Mafhum insyaallah ya. Naam. Al-wajhu tsani, sisi yang kedua, innama dzakara al-mu'raba huna litawti'ah wa tamhid. Masyaallah. Kata beliau, sisi yang kedua, hanya saja beliau di sini Al-Imam Ibnu Malik rahimahullah menyebutkan mu'rab di sini dalam rangka tawti'ah wa tamhid, itu muqaddimah artinya. Artinya tawti'ah tamhid sama, itu muqaddimah dalam rangka pembukaan. Untuk membuka apa? Libayan annal mu'raba yanqasimu ila sahih wa mu'tal. Untuk menjelaskan bahwasanya mu'rab itu terbagi menjadi dua, yaitu sahih dan mu'tal. Maksudnya isim itu yang mu'rab ada yang sahih, yang nampak jelas harokatnya, ada yang mu'tal yang akhirnya huruf illah sehingga tidak nampak harokatnya gitu loh. Mafhum? Ja'a al-qadhi, ra'aitul qadhiya, marartu bil qadhi. Enggak nampak kan harokat akhirnya kecuali ketika mansub. Ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Enggak nampak kan harokatnya ketika marfu' mansub majrur. Mafhum? Itu maksudnya. Tapi kalau ardun, nampak atau tidak? Ardun nampak. Kita lihat sini. Suma itu artinya apa? Suma itu artinya apa? Artinya ismun, sama. Suma itu bahasa daripada ismun, nama itu loh. Bahasa lainnya suma. Nah, seperti itu. Kita lihat. Idzan, nah kata beliau barakallahu fik, wa yadhhad dzalika bil misal, dan akan nampak nanti hal tersebut dengan contoh, ka ardin wa suma. Seperti ardin wa suma. Nah, idzan jika demikian, ya Ibnu Malik rahimahullah taala, jika demikian berarti Ibnu Malik berpendapat annal mu'raba, bahwasannya mu'rab itu adalah annal mu'raba min al-asma, bahwasannya isim yang mu'rab itu adalah ma lam yusyabih al-hurufa, yaitu isim yang tidak menyerupai huruf tadi. Wa nahnu naqul, dan kita katakan al-mu'rab minal asma, ini yang bagus dan lebih jelas. Dan kita mengatakan al-mu'rab minal asma, yang mu'rab dari kalangan isim itu adalah ma yataghayyar akhiruhu bi ikhtilafil awamil, yaitu isim yang berubah akhirannya dengan apa? Dengan sebab perbedaan amil-amil yang masuk padanya. Walaupun ini masih butuh penjelasan lagi. Yang berubah sebenarnya keadaannya atau benar-benar akhir katanya Ihsan? Yang berubah keadaannya saja atau benar-benar huruf akhir kata itu berubah? Keadaannya saja.
Paham ya? Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Al-an alladhi taghayyar. Sekarang yang berubah yang mana? Hal na'am barakallahu fiik, na'am harfu ad-dal taghayyarat? Apakah huruf dal berubah? La. Wa innama alladhi taghayyara haluhu. Yang berubah itu hanya saja apa? Keadaan. Keadaan apa? Keadaan huruf dal itu loh. Dari marfu menuju mansub menuju majrur. Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Yang berubah berarti apa? Keadaannya saja. Bukan apa? Bukan zat hurufnya. Makanya para ulama ketika bahas seperti ini biasanya jelaskan lagi. Ma yataghayyar akhiru ay ahwaluhu. Paham? Yaitu sesuatu yang berubah akhirannya. Maksudnya apa? Keadaan akhirnya. Seperti itu. Paham Abdurrahman? Lah berubahnya kenapa? Disebabkan perbedaan amil-amil yang masuk padanya. Jelas. Ja'a Zaidun, amilnya ja'a. Ra'aitu Zaidan, amilnya ra'aitu. Marartu bi Zaidin, amilnya ba. Dengan perbedaan amil yang masuk padanya, beda pula bacaannya. Itu na'am. Wa hadza awdah, masyaallah. Ini lebih jelas. Benar memang definisi dengan definisi itu walaupun ringkas lebih mudah dan lebih jelas. Fa kullu kalimatin yakhtalifu akhiruha bi ikhtilafil amil, maka setiap kata yang berbeda-beda akhirannya, dengan sebab perbedaan amil-amil yang masuk padanya, fahiya mu'rabatun, maka dia mu'rab. Hadza huwa ad-dhabit. Inilah barakallahu fiik ketentuan atau patokan yang inti. Dhabit, ketentuan patokannya ini. Jadi kalau berubah akhir kata tersebut dengan sebab perbedaan amil yang masuk padanya, berarti kata tersebut adalah mu'rab. Mafhum ya? Jadi jangan sampai bingung nanti kalau antum jelaskan, yang kadang-kala yang namanya santri atau murid itu kan ada yang modelnya kritikus, suka mengkritik gitu ya. Jadi kalau misalkan antum dijelaskan poin ini, antum sebutkan aja. Yang berubah itu bukan akhir kata seradatnya, tapi keadaan akhir kata. Karena kalau antum lihat akhir kata seradatnya, hurufnya nggak berubah itu loh. Huruf itu tetap ad-dal mazalat maujudah, ya kan? Zaidun. Wa innama alladhi yataghayyar nam haluhu. Yang berubah itu adalah apa? Keadaannya. Mafhum insyaallah Abdullah? Naam. Kita lanjutkan. Qawlu ka'ardin wa suma awal ma taqra tadhun anna shawaba wa sama. Orang awal kali membaca ucapan ka'ardin wa suma, awal ma taqra, pertama kali engkau baca tadhun, engkau menyangka mengira anna shawaba, bahwasanya yang benar itu sama. Ardun wa samaun gitu loh. Seakan-akan gitu kan yang terpetik. Kok suma ya? Ternyata bukan samaun itu yang diinginkan. Memang suma ini bahasa lain istilah ismun gitu loh. Mafhum Abdurrahman? Memang kalau kita urutkan ardun samaun, cocok memang. Tapi bukan itu yang diinginkan. Memang beliau sengaja, suma itu sengaja. Naam. Li'anna as-samaa'a tuqabil da'iman bil ard, dikarenakan langit sama itu senantiasa seringnya apa? Naam, dibikin lawan katanya dengan ard, yaitu bumi. Langit, bumi. Orang terkesan seperti itu. Walaisa kadzalik, padahal bukan seperti itu. Balil mu'allif rahimahullah ta'ala yushiru bitaghyiril misal. Bahkan mu'allif di sini memberikan isyarat dengan apa? Dengan perubahan contoh tersebut, ila annal isma al-mu'rab minhu sahihun, bahwasanya isim yang mu'rab itu ada isim yang sahih yang nampak jelas perubahan harokatnya, wa yakunu i'rabuhu dhahiran, ya kan, yang akhirnya perubahan kata tersebut dhahiran nampak, wa minhu mu'talun, ada juga isim mu'rab yang mu'tal yang akhirnya huruf illah, wa yakunu i'rabuhu muqaddaran, menjadilah i'rabnya apa? Perubahan akhir kata tersebut, keadaan tersebut muqaddaran, enggak nampak. Paham? Nah, sudah kita lewati kan yang muqaddarah ini, imma sebabnya karena ta'adzur, yaitu pada isim maksur, atau karena thiqal, itu pada isim mangkus, atau karena munasabah, yaitu isim yang bersandarkan kepada ya mutakallim. Mafhum Abdurrahman? Na'am. Fas sahih, maka yang sahih misal ardin akhiruha harfun sahih. Na'am. Contoh yang sahih ini ardun. Hadhihi ardun, ra'aitu ardun, nadhartu ila ardin. Dah nampak perubahannya. Mafhum misal? Akhiruha harfun sahih, yaitu dad itu. Wa huwa ad-dadu. Taqulu hadhihi ardun wasi'atun. Maka engkau katakan ini adalah bumi yang luas. Wa sakantu ardan wasi'ah, dan aku tinggal di bumi yang luas. Wa qadimtu ila ardin wasi'ah, dan aku datang menuju kepada ardin atau tanah yang luas.
Paham ya? Seperti itu. Mafhum insyaallah? Nampak enggak perubahannya itu? Nampak. Wal mu'tal sekarang. Jadi kalau antum bahas nahwu jangan dikaitkan dengan shorof, beda. Shorof sahih mu'tal lain lagi pembahasannya, ya enggak? Nah, tapi kalau dalam nahwu sahih mu'tal itu yang dihukumi akhirannya itu loh. Di akhir huruf sahih atau huruf illah itu loh. Paham ya? Seperti itu. Yang dibahas kan harokat akhir itu yang dibahas oleh nahwu. Kalau shorof yang dibahas itu kan apa? Asal usul bangunan suatu kata, ya enggak? Itu kan shorof. Nah, kul aslinya apa? Kan itu. Bi aslinya apa? Itu shorof semua. Nah, kita lihat misal suma akhiruha harfu illah, suma akhirnya huruf illah atau bukan itu? Naam, alif. Wa huwa al alif fa i'rabuha muqaddarun, maka i'rabnya muqaddar, i'rabnya tidak nampak, manwiyun, diniatkan enggak nampak di situ. Fa idza qulta ma ma'na suma, apabila engkau katakan sekarang apa makna suma, al jawab hiya lughatun fi ism, dia itu adalah salah satu bahasa untuk lafaz isim. Paham ya? Ismun, nama. Fa kama taqul ismu waladi Muhammadun, maka sebagaimana kau katakan nama anakku adalah Muhammad, yumkinuka an taqul, mungkin juga engkau untuk mengatakan suma waladi Muhammadun, nama anakku adalah Muhammad. Jadi ismun sama suma artinya sama. Mafhum teman-teman? Naam. Fa suma bi makna ism wa hiya lughatan fi. Maka suma di sini maknanya isim. Maknanya adalah makna ismun, nama, dan dia adalah bahasa untuk apa? Lafaz isim tersebut. Idzan jika demikian ja'al mu'allifu bi hadhil lughah al-arab al-gharibah suma. Jika demikian mu'allif mendatangkan dengan bahasa yang asing di sini suma, walam yakul ka'ardin wasm, beliau tidak mengatakan ka'ardin wasmin gitu, enggak ngomong gitu langsung, tapi dengan lafaz suma, hatta la yafuta al-maqsud. Tujuannya apa tujuannya? Agar tidak terhilangkan apa yang diinginkan. Paham maksudnya? Innahu yuridu tamsil bi ardin lismis sahih gitu loh. Dikarenakan beliau ingin apa? Menginginkan dengan memberikan contoh ardin itu untuk isim yang sahih, yang akhirnya huruf sahih. Paham ya? Lah nanti kalau disebutkan ismun, sahih sama sahih, berarti enggak sesuai dengan tujuannya kan? Tujuan beliau itu ardun, dot itulah yang sahih. Suma itulah yang akhir huruf illah itu loh. Lalu kalau diganti ismun, sahih sama sahih, bisa dipahami enggak ini? Teman-teman. Kalau beliau mengatakan wa ardin wasmin, berarti tujuan beliau terpenuhi enggak? Terpenuhi enggak? Kalau diganti ke ardin wasmin gitu. Enggak terpenuhi karena ardin udah sahih dot itu. Ismun mimnya sahih enggak mimnya? Sahih, padahal tujuan beliau itu memberikan contoh yang pertama sahih itu ardun dot, suma itu yang huruf illah alif gitu loh. Sehingga tetap cocoknya ya suma gitu. Pahami insyaallah ya? Abdullah mafhum? Nah, kita lanjutkan. Kata beliau wa bisuma, dan dengan contoh suma lil ism mu'tal, untuk isim yang mu'tal alif itu. Wa jaa aidan bisuma li ajli rawi, dan beliau juga mendatangkan dengan lafaz suma alifnya tegak seperti itu dalam rangka untuk mencocokkan akhir pantun juga. Dalam rangka apa? Untuk mencocokkan akhir pantun juga. Nah, walau qala ka'ardin wasmin lang kasrul bait. Kalau beliau mengatakan kardin wasmin, niscaya apa? Akan rusak pantunnya. Lah kenapa? Yang di atas sudah ada alifnya kan, yang di atas tadi. Wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka'ardin wasmin. Cocok enggak kira-kira? Enggak cocok, makanya wasuma biar cocok dengan yang atasnya itu. Paham ya? Dalam rangka untuk mencocokkan akhir-akhir pantun itu loh. Rawi tanpa alif ya. Nah, wal misal min as-sahih ghairu ardin katsir, dan contohnya isim yang sahih yang akhirnya huruf sahih selain ardun banyak. Kazaid wa Umar wa Masjid wa Bakr wa Khalid. Wal mu'tallu ghairu suma, dan yang di akhir huruf illah selain suma katsir juga banyak. Kahuda wa Ridha wa Fata. Ya kan? Wa sayatina insyaallah taala, dan akan datang kepada kita insyaallah taala annal mu'talla yakunu mu'tallan bil wawi, bahwasanya mu'tal itu bisa jadi akhirannya huruf illah dengan wawu, au mu'tallan bil alif, atau mu'tal dengan alif akhirnya huruf alif, au mu'tallan bil ya, atau mu'tallan akhirnya huruf illah dengan ya, bi kalamin awdah min hada, dengan pembicaraan yang lebih jelas daripada pembicaraan ini. Wallahu a'lam bissawab, itu yang kita ambil. Barakallahu fiik. Insyaallah taala besok yang disetorkan ya pantun yang tadi antum hafal sekaligus ditambah pantun yang nomor 19 yang akan kita baca
pada pertemuan yang akan datang 19-20. Wa fi'lu amrin wa mudhiyin buniya wa a'rabu mudhari'an in ariya min nuni tawkidin mubashirin wa min nuni inathin kaya ru'na manfutin. Jadi diupayakan bisa tiga-tiganya dikondisikan ya dalam waktu yang sangat singkat tersebut. Nasallahu as-salamatu wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.